Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalian sehat-sehat ya. Ya, Bu. Gimana, sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Kalau begitu silahkan kalian membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Cukup dibaca dalam hati saja. Oke. Apakah di antara kalian ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Baguslah kalau begitu. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari seputar peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini adalah kalian mampu menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian kalian juga harus tahu peninggalan-peninggalan apa saja yang masih ada di Indonesia saat ini. Baiklah anak-anak, apakah di antara kalian masih ada yang mengingat materi minggu lalu? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu kalian sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia, dimulai dari kerajaan Kutai sampai pada kerajaan Sriwijaya. Nah, oke anak-anak, jadi untuk hari ini KD kita adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, untuk itu ada dua materi pokok yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini. Kan kalian baca dulu buku terkait dengan peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di buku kalian masing-masing. Ibu akan kasih waktu kalian 15 menit. Bagaimana? Sudah semua dibaca bukunya? Ya, Bu. Oke, kalau begitu sekarang kalian perhatikan slide yang ada di samping. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengaruh Hindu-Buddha, kemudian peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, dan nanti juga kita akan membahas sedikit mengenai arti penting dari peninggalan Hindu-Buddha. Jadi materi kita yang pertama hari ini adalah pengaruh kerajaan Hindu-Buddha dalam bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah wilayah Nusantara. Nah, yang pertama itu wilayah Nusantara. Jadi wilayah Indonesia saat ini yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu merupakan hasil pengaruh dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Nah, di antara beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada 3 kerajaan yang sangat berpengaruh dalam hal ekspansi wilayah. Yang pertama itu adalah kerajaan Singasari, kemudian yang kedua itu kerajaan Sriwijaya, dan yang ketiga itu adalah kerajaan Majapahit. Nah, seperti yang ada di buku kalian, seperti yang kalian lihat di buku paketnya masing-masing. Jadi kerajaan Sriwijaya itu wilayah kekuasaannya meliputi daerah Melayu sekitar Jambi, kemudian daerah Lampung, Pulau Bangka, dan kerajaan Sriwijaya juga berusaha untuk menaklukkan Pulau Jawa. Kemudian untuk kerajaan Sriwijaya, wilayah kekuasaannya itu meliputi daerah Melayu yang ada di Sumatera Barat, terus Pulau Jawa, kemudian Bali, dan juga bagian barat daya Kalimantan. Nah, untuk kerajaan Majapahit ini sendiri merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Kalian bisa lihat di samping ini, di slide yang Ibu buat. Di sini ada peta kerajaan Majapahit. Nah, ini wilayahnya memang sangat luas.
Kemudian yang kedua itu bidang arsitektur. Jadi beberapa arsitektur bangunan yang ada di Indonesia itu juga merupakan hasil pengaruh dari kebudayaan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Bisa kalian lihat pada contoh bangunan candi. Jadi di bangunan candi itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Burloka, dunia manusia. Kemudian yang kedua Bufarloka, dunia orang-orang yang tersucikan. Dan yang ketiga adalah Svarloka, yaitu dunia tempat para dewa. Nah, konsep ini yang kemudian ditiru pada pembangunan rumah tradisional yang ada di Bali. Selain itu, kalau kalian juga perhatikan atap dari Masjid Agung Demak ini terdiri dari 3 tingkatan. Dan itu juga merupakan salah satu pengaruh dari Hindu-Buddha. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendidikan. Jadi salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Buddha dan juga memiliki asrama sebagai tempat tinggal para murid itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi asrama ini biasa digunakan sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan juga belajar ilmu-ilmu lainnya. Asrama ini terletak di sekitar kompleks candi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sistem bahasa dan aksara. Jadi di awal-awal masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, bahasa Sanskerta ini biasanya hanya digunakan oleh para pendeta. Selain itu, bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Pali. Nah, bahasa Sanskerta ini merupakan salah satu bahasa yang sangat berpengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa kata-kata dari bahasa Sanskerta yang kemudian disadur menjadi bahasa Indonesia. Contohnya itu kata durhaka dari kata drohaka, kemudian bahagia dari kata bagya, manusia dari kata manusia, dan juga tirta yang berarti air. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya itu anak-anakku yaitu sistem pemerintahan. Jadi sebelum masuknya Hindu-Buddha atau sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu terbentuk kesukuan yang dipimpin oleh kepala suku. Nah, setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha dan kemudian berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, maka sistem pemerintahan di Indonesia itu berganti menjadi sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja ataupun ratu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bidang perkapalan dan navigasi. Nah, teknologi perkapalan ini semakin maju pada masa kerajaan Sriwijaya. Di minggu lalu kan kita sudah pelajari tentang kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan maritim. Nah, di masa kerajaan Sriwijaya, teknologi perkapalan ini memiliki ciri khas diantaranya seperti lambung kapal yang berbentuk huruf V. Selain itu, ciri khas lainnya adalah bentuk haluan dan buritan yang berbentuk simetris. Untuk pelayaran, jadi pelayaran pada masa kuno itu masih sangat tergantung pada musim. Pada siang hari, pelaut ini memanfaatkan sinar matahari. Kemudian di malam hari mereka memanfaatkan letak kelompok bintang. Nah, kemudian yang selanjutnya itu bidang penanggalan dan juga perdagangan. Nah, di masa Hindu-Buddha itu mereka sudah menggunakan mata uang sehingga memudahkan dalam hal transaksi perdagangan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tentunya ini lebih praktis kan dibanding yang sebelumnya karena mereka itu kan masih pakai sistem barter. Tapi setelah ada penggunaan mata uang, sistem perdagangan itu semakin menjadi mudah untuk dilakukan. Kemudian dari segi penanggalan, mereka juga ini punya kalender sendiri yang disebut dengan kalender Saka. Dalam kalender Saka ini satu tahun itu terdiri dari 365 hari. Bagaimana, sudah paham? Iya, Bu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah upacara atau tradisi. Jadi masih ada beberapa tradisi Hindu-Buddha yang masih bertahan hingga saat ini atau yang masih dilakukan oleh masyarakat. Misalnya itu upacara ngaben yang ada di Bali, kemudian Hari Raya Waisak, tradisi potong gigi dan juga wayang.
Nah, ngaben ini merupakan upacara kematian di mana mayatnya ini dibakar kemudian abunya dibuang ke laut. Nah, kemudian materi kedua kita hari ini itu terkait dengan peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Nah, yang pertama itu adalah candi. Candi ini ada yang digunakan sebagai tempat pemujaan atau tempat ibadah, dan ada pula yang digunakan sebagai tempat untuk menguburkan raja atau tempat makam. Nah, candi yang ada di Indonesia ini ada banyak sekali ya, baik itu yang bercorak Hindu maupun yang bercorak Buddha. Mungkin yang paling kalian sering dengar atau baca di buku itu seperti Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Nah, tapi sebenarnya masih ada banyak sekali kok candi selain kedua candi tersebut, seperti Candi Dieng, Candi Mendut, Candi Moratakus. Kemudian yang kedua itu adalah prasasti. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan istilah ini. Jadi prasasti atau batu tertulis itu merupakan sumber tertua mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Hampir setiap kerajaan itu punya prasasti tersendiri. Misalnya kerajaan Kutai ada Yupa, kerajaan Tarumanegara ada prasasti Ceruteun. Nah, kerajaan Sriwijaya ada prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti ini biasanya berisi informasi tentang sejarah, peringatan atau catatan mengenai suatu peristiwa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah petirtaan. Nah, petirtaan ini berasal dari kata tirta yang artinya air. Petirtaan ini merupakan pemandian suci untuk kalangan istana atau bangsawan. Air suci ini dipercaya memiliki banyak khasiat seperti membersihkan dosa-dosa dan juga menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Salah satu contoh petirtaan yang masih ada yaitu petirtaan Jalutunda. Yang selanjutnya itu adalah gapura dan relief. Nah, gapura ini bisa juga diartikan sebagai pintu gerbang. Gapura ini ada yang beratap dan juga ada yang menyerupai candi terbelah dua. Nah, gapura yang memiliki atap ini disebut paduraksa, sedangkan gapura yang terbelah dua itu disebut bentar. Nah, yang selanjutnya itu adalah relief. Relief ini merupakan seni pahat yang ada di dinding bangunan candi. Relief ini, misalnya relief yang ada di Candi Prambanan itu mengisahkan tentang kisah Ramayana, sementara relief yang ada di Candi Borobudur itu mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu patung dan arca. Bentuk patung Hindu dan Buddha ini memang berbeda. Nah, patung Hindu ini umumnya digambarkan dalam bentuk dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistis. Misalnya, Raja Airlangga yang digambarkan dalam wujud Dewa Wisnu yang sedang menunggangi Garuda, serta Kendedes yang digambarkan dalam wujud Dewi Prajna Paranita. Nah, kalau patung Buddha itu umumnya menggambarkan sosok Gautama sendiri yang tampil dalam berbagai posisi. Misalnya sikap Dhyana Mudra, yaitu posisi tangan yang sedang bersemedi, serta Wara Mudra, yaitu posisi tangan yang sedang memberi anugerah. Nah, itulah tadi materi terkait dengan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Selanjutnya kalian juga perlu paham mengenai arti penting dari peninggalan Hindu-Buddha ini. Nah, yang pertama itu dapat menambah kekayaan khasanah dan budaya bangsa. Kemudian yang kedua, dapat menambah pendapatan negara melalui objek wisata bersejarah seperti candi dan juga museum. Kemudian yang ketiga, sebagai bukti nyata mengenai peristiwa bersejarah yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya itu sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memperkuat rasa kebangsaan dan rasa persatuan. Jadi itu tadi materi yang Ibu sempat sampaikan hari ini. Apakah di antara anak-anak sekalian ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Hafidah. Atas kesempatannya. Jadi ini pertanyaan saya. Apa perbedaan antara candi Hindu dan Buddha? Ya, jadi Sri Hafida itu bertanya tentang perbedaan antara candi Hindu dan juga candi Buddha.
Nah, jadi letak perbedaannya yang pertama itu dari segi fungsi. Jadi candi Hindu itu umumnya digunakan sebagai tempat makam para raja-raja kerajaan. Sementara candi Buddha itu umumnya digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Kemudian yang kedua dari segi relief. Nah, kalau candi Hindu itu reliefnya itu mengisahkan tentang cerita seperti cerita Ramayana dan juga Mahabharata. Sementara candi Buddha itu reliefnya mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu dari segi bentuknya. Nah, kalau candi Hindu itu seperti candi Prambanan itu merupakan di dalamnya itu terdapat berbagai jenis candi. Jadi bisa dikatakan bahwa candi Prambanan itu merupakan sebuah kompleks yang di dalamnya itu ada candi-candi lain. Nah, sementara kalau candi Buddha itu terdiri dari satu kesatuan, misalnya Candi Borobudur. Kemudian yang selanjutnya itu dari segi tadi kan segi bentuk ya, hampir sama juga. Kalau candi Hindu itu bentuk bangunannya itu lancip ke atas, sementara kalau candi Buddha itu bentuknya agak tambun atau bulat. Nah, bagaimana Hafidah, sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Ya, Bu. Yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Masih ada? Tidak, Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Sekarang masih ada waktu, jadi Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi Ibu akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, adapun pembagian tugasnya, yang pertama untuk kelompok 1 tugasnya adalah mendiskusikan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang arsitektur dan pendidikan, serta memberikan contoh peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Kemudian untuk kelompok 2 tugasnya adalah mendiskusikan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang bahasa dan pemerintahan, serta memberikan contoh peninggalan yang masih ada hingga sekarang ini. Kemudian untuk kelompok 3 tugasnya adalah mendiskusikan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang perkapalan dan navigasi, serta memberikan contoh peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Nah, untuk kelompok 4 tugasnya adalah mendiskusikan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang perdagangan, penanggalan, dan juga tradisi atau upacara, serta memberikan contoh peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Dan untuk kelompok terakhir atau kelompok 5 tugasnya adalah mendiskusikan pentingnya peninggalan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia saat ini. Silakan kalian berkumpul bersama teman kelompoknya, kemudian kerja tugas yang sudah Ibu kasih. Kalian boleh kerja di perpustakaan karena di sana juga ada beberapa sumber-sumber buku yang bisa kalian gunakan. Kalian juga bisa cari sumber lain yang ada di internet menggunakan komputer yang ada di perpustakaan. Bagaimana anak-anak, sudah semua dikerja tugasnya? Sudah, Bu. Baiklah, karena waktu kita yang terbatas, jadi Ibu akan minta 2 perwakilan kelompok saja untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu persilakan kepada kelompok 2 dan juga 4 untuk untuk bergiliran menyampaikan hasil diskusinya. Jadi itu tadi hasil presentasi tentang tugas yang Ibu berikan dari kelompok 2 dan juga kelompok 4. Sudah bagus ya hasil presentasinya, kasih aplaus. Nah, kemudian untuk selanjutnya tugas kalian itu kalian selesaikan dan buat dalam bentuk laporan, tidak usah dalam bentuk makalah, jadi cukup laporan saja. Jangan lupa untuk disertakan gambar agar lebih menarik. Nah, laporannya itu Ibu kasih batas waktu 1 minggu, jadi dikumpul minggu depan. Baik, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, apa ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Yuk. Oke, jadi hari ini alhamdulillah kalian sudah belajar tentang pengaruh
Hindu-Buddha dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kalian tadi juga sudah belajar tentang apa saja sih sebenarnya peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian apa sebenarnya arti penting dari peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha itu bagi masyarakat Indonesia. Mungkin untuk pelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya kalian kumpul minggu depan. Ibu tidak akan kasih toleransi lagi bagi yang terlambat mengumpul tugasnya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.